Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mendengar jawabannya kayaknya banyak beban itu. Saya doakan yang jawab salamnya semangat, hutangnya lunas. Sudah mulai ada suara. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bu ya. Insya Allah hutangnya lunas ya Bu ya. Sing penting disahur ya Bu. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa ma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis shalihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warasati jannatin na'im. Yang kami hormati para alim ulama, para asatidz dan asatidzah. Yang kami hormati segenap ketua yayasan Biasa Salam, betul ya Pak ya? Beserta jajarannya. Yang kami hormati kepala sekolah ini SD atau kamu ya, semuanya hadir ya Bu ya, dari MI, Al-Paul, RA, SD dan SMP ya. Biasa Salam yang dirahmati Allah, staf, guru dan karyawan dari ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Patutlah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena hingga detik ini Allah masih melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya. Baik nikmat iman, Islam, ihsan, nikmat umur, nikmat kesempatan dan berbagai macam nikmat-nikmat yang lainnya. Dan patutlah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena di antara sekian banyak hamba Allah yang tersebar di muka bumi ini, ternyata lagi-lagi Allah masih memilih kita semuanya untuk dilembutkan hatinya dan diringankan langkahnya hadir di tempat yang insya Allah pun dirahmati Allah. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hadirnya kita di sini bisa menambah pundi-pundi amal ibadah kita di akhirat kelak dan mudah-mudahan bisa mengurangi dosa-dosa kita di akhirat kelak. Allahumma amin. Salawat dan salam telah kita haturkan kepada baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirul anbiya wa imamul mursalin. Ya Allah, utus beliau ke tengah-tengah kita sekalian hanya untuk menunjukkan kita jalan yang lurus, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini tadi disambuti oleh ketua yayasan ya. Ustaznya nih kalau nggak ada masalah nggak datang lagi. Kayaknya saya itu penambah masalah atau gimana? Insya Allah ada ya Bu ya. Saya yakin datang ke sini tidak hanya orang yang bermasalah Bu ya. Yang tidak ada masalah pun juga kayaknya nyari masalah juga Bu. Ya Bu. Insya Allah kita ke sini ngaji Pak Ustaz. Ya. Maka bersyukurlah Bapak Ibu rahmati Allah antum datang ke sini. Kalau kita cek dalam hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud radhiyallahu anhu, kalimatnya jelas. Ya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ini kita bersyukur datang ke sini. Ternyata apa Pak Ustaz? Allah tuh kalau pengen kebaikan dari kita, atau minimal kalau Allah ingin kita menjadi orang baik, Allah nggak berikan itu kekayaan yang melimpah. Allah nggak berikan itu jabatan yang tinggi, enggak. Tapi apa yang Allah berikan? Allah berikan yufaqihu fid din. Justru Allah akan menambahkan pemahaman agama bagi Anda semuanya. Artinya hari ini, detik ini, antum yang ada di sini semuanya itu orang-orang terpilih Bu.
adakan pengajian, ya, diundang ustadznya. Ini kenapa? Antum terpilih untuk apa? Bisa memahami lebih dalam tentang Al-Qur'an, tentang pemahaman tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Maka bismillah, buktikan bahwasanya pilihan Allah itu tidak salah ya Bu ya. Antum itu orang baik. Bismillah, kita orang baik. Allahumma amin. Pak Ustadz katanya tak kenal maka tak sayang Bu ya. Kalau saya bukan tak sayang Bu, tak kenal maka ta'aruf. Ta'aruf itu bukan seseorang yang ingin menikah, enggak Bu. Ta'aruf itu asal katanya arafa ya'rifu urfatan wa ta'arufan. Apa itu Pak Ustadz? Saling berkenalan. Ya. Kan katanya kalau nggak kenal akhirnya nggak ngerti Pak Ustadz. Pak Ustadz namanya siapa Pak Ustadz? Alhamdulillah nama saya sudah tertulis di sini Bu ya. Nama saya Faizal, lengkapnya Faizal Soehartoyo. Saya lahir dan besar di Jakarta Bu. Baru masuk Tegal tahun 2015. Jadi sampai sekarang saya kalau ngisi di mana-mana rata-rata saya menggunakan bahasa Indonesia. Tapi insya Allah kalau di sini paham Ibu ya? Alhamdulillah. Saya kalau pakai bahasa Jawa terus bermasalah di sayanya. Sayanya bingung. Baik Pak Ustadz, tinggalnya di mana Pak Ustadz? Saya sekarang tinggalnya di Desa Bengglek, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Oh berarti dekat Entus Pak Ustadz? Iya. Tahu rumah Entus ya Bu ya? Iya. Kalau mau ke rumah Entus dari Eko Proyo itu mesti lewati rumah saya. Nomor satu rumah di mana? Saya di perempatan yang ada masjid besarnya. Sebelum rumah Entus dari Eko Proyo itu ada masjid besar di perempatan jalan itu namanya Masjid Bengglek, Masjid Jami Baitul Karim Bengglek, dekat Balai Desa. Nah saya seberang utaranya persis di hook rumah saya. Nah, ada apa sana Pak? Ada pelang apa? Pijit atau bagaimana Pak? Bukan. Kita ada pelangnya itu pelang istri saya. Kebetulan di rumah buka praktek. Plus nanti ada tulisan Beautiful Skincare. Nah, itu punya istri saya. Iklan Pak Ustadz, apa-apa. Promo. Insya Allah buat ibu-ibu yang biasa salam, insya Allah ada diskon. Skincare cuma berapa? 65.000. Murah banget ya Bu ya. Sudah dapat PDT juga Pak Ustadz. PDT apa Pak Ustadz? Sinarnya UV itu. Ya, murah banget. Kok jadi iklan dikit-dikit ya. Di sana silakan. Ya, tapi mohon maaf Bu, kalau panjangan ke rumah saya nggak WhatsApp, nggak SMS dulu, kemungkinan besar nggak ketemu. Kok nggak ketemu Pak Ustadz? Maklum, laki-laki panggilan Bu. Dipanggil kebiasa datang. Barusan jauh Bu, barusan dari Jalan Gelatik, jauh Bu ya. Ke sini. Jalan Gelatik, Jalan Ababil. Saya dari Ababil, sekarang ngisi pengajian. Pak Ustadz jam 9 siap, jam 9 saya berangkat ke sini. Ya, memang agak jauh ya Bu ya, dari Ababil ke Gelatik ya Bu ya. Jauh kan Ababil Gelatik. Ababil kan Timur Tengah. Kalau keseharian di mana Pak Ustadz? Saat ini saya keseharian berbagi di kampusnya Politeknik Muhammadiyah Tegal yang insya Allah dalam beberapa bulan ke depan berubah menjadi Universitas Muhammadiyah Tegal. Ya, itu bergabung dengan Stikesmu. Ada 2 kampus. Kampusnya satu di kabupaten, yang satu di kota. Ya, di sana nanti akan buka prodi baru. S1-nya ada 5 prodi baru. Ya, yang lama ada D3 dan S1 farmasi. S1 farmasi, kemudian D3-nya ada akuntansi, desain produk, elektro dan kebidanan. Nah, nanti yang baru ini S1-nya ada S1 hukum, ada juga S1 manajemen, ada S1 informatika. Saya lupa satu lagi, ada 2 lagi, ada 5. Ya, nanti monggo lah datang aja ke sana, mau nanya boleh. Ya. Pak Ustadz, kalau ibu-ibu boleh kuliah, asalkan nggak malu aja Bu ya, nggak apa-apa. Insya Allah bisa diterima. Itu keseharian saya di sana, dan mohon doanya saat ini saya sedang bangun pondok pesantren di Desa Dukuh Jati Kidul, Kecamatan Pangkal. Ya. Namanya apa pondoknya Pak Ustadz? Pondoknya namanya Darussalam Teknologi Tegal. Pondok Modern Darussalam Teknologi Tegal. Kenapa pada teknologi Pak Ustadz? Saya ingin membangun pondok modern yang betul-betul tidak hanya sekedar label, tapi benar-benar di dalamnya diajarkan teknologi. Santri tidak hanya menghafal Quran, tidak hanya menghafal hadis, tapi juga dia melek teknologi. Sungguh-sungguh nanti lulusan sana bisa membuat mobil
listrik, bisa membuat apa? Bismillah ya Bu ya. Insya Allah. Santri pun juga bisa berkarya. Jangan cuma labelnya udah santri kok masjidan top. Nah, tidak hanya sholat, tidak hanya ibadah, tapi juga melek teknologi. Karena dulu ilmuwan-ilmuwan Islam itu pun juga melek teknologi. Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, semuanya itu Bu, Al-Khwarizmi, Masya Allah, itu semuanya beliau-beliau itu melek teknologi. Algoritma dasar itu yang menemukan orang Islam Bu. Jadi kalau mengatakan katanya benci Israel, tapi kenapa pakai HP? Apa pakai HP-nya Israel? Kenapa pakai Facebooknya Israel? Bu, itu Israel kalau nggak ada algoritma dasar yang ditemukan oleh orang Islam, mereka nggak bisa buat Facebook, mereka nggak bisa buat Twitter, mereka nggak bisa buat itu. Jadi apa? Kalau kayak begitu, saya menggunakan ilmunya Islam, algoritma dasar, 0 bilangan 0 sampai 9. Ya. Oh, itu Islam. Ya jangan mau dibodohi ya Bu ya. Maka orang Islam harus maju. Bermula dari mana? Biasa salam. Ini bagus maju. Nanti nyantrinya di mana? Nyantrinya di Pondok Modern Darussalam Teknologi Tegal. Insya Allah. Ya. Bismillah ya Bu ya. Mohon doanya. Biar segera ini baru tahap apa Bu? Baru tahap pelunasan tanah. Mohon doanya ini sedang mengajukan bantuan dari Timur Tengah. Mudah-mudahan ya ada orang-orang yang baik yang akan membangunkan masjid dan gedung-gedungnya. Allahumma bismillah. Perkenalan cukup ya Bu ya? Iya. Ukuran baju nggak perlu ya Bu ya? Status Ustaz, status WNI Tulen, insya Allah. Saya WNI, warga negara Indonesia. Tulen. Baik Ibu dirahmati Allah, berbicara masalah rumah tangga. Ya. Dari hal yang paling kecil itu dari rumah. Oh berarti Pak Ustaz rumah tangga itu kan rumah tangga, berarti berawal dari rumah. Pertanyaannya, sudahkah rumah panjenengan itu menjadi rumah Allah? Atau jangan-jangan selama ini kita nggak sadar ya, rumah kita ini tidak jadi rumah Allah. Karena ternyata ada tempat-tempat yang dijadikan rumah Allah Bu. Hadisnya jelas, ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah di antara rumah-rumah Allah. Sekarang saya tanya Bu, di mana itu rumah Allah? Kira-kira kalau ditanya begitu jawabannya apa Bu? Bu, kasih uri, Bu, saya memang baik ya. Bu, alhamdulillah, anak suara titik ya Bu ya. Ini jangan-jangan diam semuanya, saya sedang mengajarkan orang. Isin Pak Ustaz. Kenapa harus malu ya Bu ya? Bu, saya tanya, kalau ditanya rumah Allah, kira-kira di mana rumah Allah Bu? Masjid. Saya masjid apa? Musola. Saya musola ada apa? Dulu saya di Jawa Timur ada namanya surau. Betul Bu ya? Nah di Tegal baru masuk 2015 ke Tegal, saya kaget ada namanya langgar. Sholat kok di nggak tahu dari mana itu asal usulnya nih. Sampai sekarang saya sudah tanya di mana, siapa itu yang mengatakan langgar ke siapa ya? Ada tanya gitu. Kenapa kok namanya langgar? Kayak tempat-tempat melanggar apa? Ya insya Allah bukan ya Bu ya. Ya. Oh Pak Ustaz, tapi ternyata selain masjid, musola, surau, langgar, ternyata ada rumah kita yang dijadikan rumah Allah. Kalau saya tanya Bu, pingin nggak rumah kita jadi rumah Allah Bu? Pingin nggak Bu? Pingin. Kenapa Pak Ustaz? Kalau nggak pingin, pilihannya yang kedua. Apa itu Pak Ustaz? Jadi kuburan. Ayo pilih mana? Mau jadi rumah Allah atau kuburan? Rumah Allah. Tapi nggak bisa ujung-ujung rumah kita jadi rumah Allah. Nggak bisa Bu. Bagaimana cara membangunnya Pak Ustaz? Ada syaratnya. Kalau rumah panjenengan jadi rumah Allah, panjenengan kalau nggak melakukan ini, pancen rumah tangganya berantakan. Apa syaratnya Pak Ustaz? Ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah. Syarat pertama, kalau pengen rumah kita jadi rumah Allah, apa Pak Ustaz? Bacakan di dalamnya ayat suci Al-Qur'an. Syarat pertama kalau rumah panjenengan pengen jadi rumah Allah bagaimana Bu? Bacakan di dalamnya ayat suci Al-Qur'an. Ini dulu dasar kecil nih, dasar yang paling minim ini dulu nih. Oh berarti kita baca dulu Pak Ustaz. Baca. Syukur-syukur satu hari 1 juz. Mampu Bu? Saya memang takut ya.
Senyum-senyum top Pak Ustaz. Kalau nggak mampu satu juz satu hari satu halaman mampu? Alhamdulillah. Makan habis titik. Insya Allah. Kalau nggak mampu satu hari 3 ayat mampu? Oh, harus semangat mampu. Kenapa kok pilihannya 3 ayat Pak Ustaz? Surat yang paling pendek dalam Al-Quran itu isinya 3 ayat. Surat apa Bu? Anaknya udah ngafal Quran loh ya. Jadi biasa loh ya, ibunya tak takon. Surat yang paling pendek. Surat apa? Apa? Al-Kausar. Pelan betul Bu, Al-Kausar. Ini karena efeknya baca kul-kul terus jadi Al-Kausar itu kelalaian. Saya paham, macam itu paling favorit kul-kul ya Bu ya. Trikul, Al-Ikhlas, Anas, Al-Falaq dulu ya. Zuhur kul-kul ya deh. Asar, Maghrib, Isya, posisi malaikat khatam ya Bu ya. Yang menjelang udah takbir Allah Al-Ikhlas. Surat paling pendek ya Al-Kausar 3 ayat. Maka boleh kalau kita 3 ayat? Boleh. Tapi ya masa belum ayat toh ya Bu ya. Bacalah 1 lembar ya. Syukur-syukur 1 hari 1 juz. Alhamdulillah. Ya. Dan saya pesan Bu ya, Pak Ustaz, kenapa sih Pak Ustaz kok kita ini disuruh membaca Al-Quran Pak Ustaz nih ya. Dulu nih karena pertemuan pertama dengan ibu-ibu, di guru-guru sudah paham, guru-guru sudah paham. Di rumah ada jin namanya Dasim. Siapa Bu? Kira-kira kalau perempuan namanya siapa Bu? Dasim. Sama guru-guru sini juga saya tanya, siapa kalau perempuan namanya siapa? Dasim mah Pak Ustaz pada baik ada gurunya. Pak Ustaz Dasim mah Pak Ustaz gampangan baik seperti anak kamar bitohe. Ya kan? Muslim perempuannya Muslimah, mukmin perempuannya, Soim perempuannya, oh hafal namanya. Dasim perempuannya, dari siapa? Dari Pak Ustaz. Ya, hadisnya Dasim Bu. Di rumah ada jin namanya Dasim. Apa tugasnya Pak Ustaz? 1, tugas Dasim mengisi ruang yang kosong. Nih tugas Dasim. Di rumah tangga berawal dari rumah. Dasim akan mengisi ruang yang kosong. Panjenengan metu Dasim mancing Bu. Maka tracking apa namanya, fokus kita pertama ini rumah dulu nih. Perbaiki rumah kita ya. Oh berarti di rumah ada Dasim. Ada Dasim. Tugas pertama Dasim mengisi ruang yang kosong. Panjenengan keluar Dasim masuk. Pak Ustaz, terus bagaimana cara ngilanginnya Pak Ustaz? Musirnya bagaimana? Mudah. Cara musirnya mudah Bu. Hadisnya disampaikan oleh Abdullah bin Salam. Apa kalimatnya? Ya ayuhan nas, afsus salam, tebarkan salam. Dari hadis ini jumhur ulama sepakat ketika masuk rumah disunnahkan bagi kita untuk mengucapkan salam. Makanya panjenengan manjike salam. Ketok pintunya, assalamualaikum. Kalau lengkap lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap ya Bu ya, kalau baik, lebih baik lengkap. Dan gak usah protes, Pak Ustaz kam salam lah kasih jawab. Gak usah protes. Kalau ada yang jawab, jenengan orang sudah manji. Yakin. Assalamualaikum. Anak sudah waalaikumsalam. Ketika antum salam, yang jawab malaikat. Ketika malaikat menjawab itu artinya tidak ada tempat bagi Dasim di rumah kita. Tidak ada tempat bagi Dasim di rumah kita. Pak Ustaz kok salam bisa mengusir Dasim Pak Ustaz? Bu, salam itu salah satu nama Allah. Ibu-ibu nih yang anaknya hafal Quran di sini, saya mau tanya ya, hafal Asmaul Husna? Singguri. Lihatnya senyum-senyum. Hafal Asmaul Husna Bu? Gak usah banyak-banyak deh, 10 aja 10. Hafal 10? Coba ya Bu ya. Tapi di sini lagunya gimana ya? Ya. Lagunya gimana di sini Bu? Atau ibu-ibu punya lagu sendiri? Lagunya Salam Seven apa? Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Kudus ya
Ya, oke. Yang kelima ada kalimat ya salam. Salam itu nama Allah, Bu. Jadi ketika malaikat menjawab Waalaikumsalam, itu doa dari malaikat, semoga Allah menyertai Anda. Ketika Allah menyertai Anda, itu artinya dasim tidak ada tempat di rumah kita. Makanya kalau mau masuk rumah kudu ucapkan salam. Cuma penyakit kita nih rata-rata manjing metu. Jujur, panjenengan metu manjing salamannya boleh. Metu teras mancing salamannya boleh. Senyum kabeh orang. Teras itu luar rumah, Bu. Atau masuk rumah lagi, ucapkan salam lagi, Bu. Kenapa? Ketika antum keluar masuk lagi tidak salam, maka dasim akan masuk beserta panjenengan. Ini kalau dasim masuk, Bu, dasim akan mengerjakan tugas yang kedua. Apa tugas yang kedua, Pak Ustaz? Yang kedua, dasim akan membuat rumah tangga panjenengan berantakan. Nih masalahnya. Jujur, Bu, di rumah ada masalah bukan? Menang kabeh. Bu, masih urip. Menang kabeh, Pak Ustaz. Bu, di rumah ada masalah nggak? Pasti ada. Tidak mungkin nggak ada. Kenapa? Panjenengan itu menikah dengan suaminya ketemu gede. Betul? Saya yakin di sini nih nggak ada yang menikah mesti juga awet cilik. Awet SD, kemudian SD yang bias, bu bias nanti. Ini bias tahun berapa? 25 tahun yang lalu. Oh berarti jenengan harus anak ya bias. Ya, kalau itu 25 tahun jenengan umur berapa sih? 75. 35 Pak Ustaz, 35. Tapi di sini ada ibu-ibu yang 25 tahun, Bu, ada 25, 27. Makanya berarti kepala tiga semua nih baru. Oh berarti dia sudah ada. Saya yakin tidak ada yang dari SD ngecupi garo bojone kontok garonya ya. Saya yakin nggak ada. Nah. Ketemu besar, menikah dengan suaminya, ya otomatis pola pikir berbeda, lingkungan berbeda, pendidikan juga hasilnya pun juga akan berbeda. Makanya pancen di rumah itu mesti ada gesekan, Bu. Akan ada perbedaan ini, pemahaman. Akhirnya bagaimana? Biasanya ada masalah. Tidak mungkin di rumah nggak ada masalah, pasti ada masalah. Tapi ingat, ketika masalah ini sudah dicawe-cawe oleh yang namanya dasim, ini menjadi sumber masalah buat kita. Nauzubillah min dzalik, piring pecah pegatan. Nauzubillah min. Ini hati-hati. Maka bagaimana Pak Ustaz? Yuk kita usahakan dasim. Gimana caranya Pak Ustaz? Saya udah lupa nih. Saya keluar masuk lagi orang salaman nih. Berikan caranya Pak Ustaz. Ya, maka tadi supaya panjenengan rumahnya jadi rumah Allah, bacakan dalam rumah ayat suci baca, Bu. Dan saya menyarankan panjenengan bacanya pindah-pindah. Hari ini ruang tamu, besok kamar panjenengan, lusa kamar putra putri panjenengan. Usahakan setiap kamar dalam rumah itu pernah dibacakan Al-Quran, bahkan tiap hari pindah-pindah. Tapi pesan saya, jangan terlampau soleha ya Bu ya, kamar mandi dibacain. Gak boleh. Kamar Pak Ustaz, gak boleh. Kenapa begitu Pak Ustaz? Ketika kita bacakan Quran, itu syarat yang pertama, rumah kita jadi rumah Allah. Supaya rumah kita dijaga oleh Allah, Bu, baca. Karena rumah ini penting. Kenapa dia mengatakan baiti jannati, rumahku surga. Kenapa? Rumahnya nyaman, nyacak, rumahnya kayak panas, apa rasanya tuh kayaknya ya, sempromong. Sempromong apa Pak Ustaz? Bukan karena nggak ada kipas. Ya. Bukan karena nggak ada kipas, tapi karena apa Pak Ustaz? Suasana dalam rumah tuh udah enak. Kenapa? Ada dasim di situ. Salah sedikit suami marah-marah, salah sedikit istri marah-marah, tengkar, bendina tengkar, Masya Allah. Ini kenapa Pak Ustaz? Bisa jadi karena ada. Gimana cara muslim tadi? Yang pertama, bacakan dalam rumah ayat suci bacakan. Ini sudah banyak Bu.
saya sudah memberikan ini ke banyak instansi. Bahkan kantor-kantor saya sampaikan, kantor pengen ayam baca Quran sebenarnya. Ada kantor Badan Pertanahan Negara yang di Selawi itu. Kepala kantornya itu dekati saya, Ustaz. Saya bingung. Kenapa, Pak? Saya jadi pimpinan, ini anak buah kayaknya kok nggak pernah tenang, Bos. Mereka itu sibuk sikut-sikutan, mereka tuh saling menjatuhkan, kadang tugas sudah selesai. Ini gimana, Pak? Pak, ini salah satu tanda kantor panjenengan ada dasinnya. Gimana caranya, Pak? Bapak mau ngikutin saran Quran, saran hadis? Insya Allah, Pak. Pagi-pagi tiap pagi briefing, baca Quran, gak usah lama-lama. Hari ini si A, yang lain nyimak, besok B, yang lain nyimak. Gak usah lama-lama lah, 10-15 menit aja baca Quran tiap hari. Ya, rasakan bedanya dan antum mewajibkan kepada seluruh karyawan untuk sholat tepat waktu. Pegang kata-kata saya. Dilakukan, Bu. 2 bulan dilakukan, di dalam 2 bulan ini banyak sekali perubahan, Masya Allah. Hasilnya itu makin meningkat, anak buahnya itu sudah makin rukun. Tidak ada lagi yang sikut-sikutan, tidak ada yang saling menjatuhkan, saling nge-backup, Masya Allah. Kenapa, Pak Ustaz? Karena tadi kita menjalankan perintah Allah lewat Rasulnya, bacakan dalamnya ayat suci Al-Quran. Maka panjenengan pengen rumah tangganya enak, ya, pengen menggapai kesolehan, nih berawal dari rumah, bacakan dalam rumah ayat suci Al-Quran. 1. Pak Ustaz, kenapa kita harus baca, Pak Ustaz? Karena Quran sendiri, Bu, itu disebut dalam Al-Quran minimal dengan 3 kalimat yang berbeda. 1, apa, Pak Ustaz? Yang pertama, Quran disebut dengan Alkitab. 2, Quran disebut dengan Mushaf. 3, Quran disebut dengan Al-Quran. Kenapa kok berbeda-beda, Pak Ustaz? Ini sesuai dengan fungsinya. Ketika Quran disebut dengan Alkitab, yang dimaksud adalah tulisannya. Dzalikal kitabul la raiba fih. Tidak ada keraguan sedikit pun dalam tulisan Al-Quran. Tidak ada keraguan. Ketika Quran disebut dengan Mushaf, yang dimaksud bukan tulisannya, tapi yang dimaksud adalah kumpulan surat-suratnya dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Tapi ketika Quran disebut dengan Al-Quran, yang dimaksud bukan tulisannya, yang dimaksud bukan kumpulan surat-suratnya, tapi yang dimaksud adalah bacaannya. Karena Quran asal katanya qoro'a, maka Quran akan bermakna ketika dibaca, bukan Quran yang ditempel, apalagi disobek, ditaruh di atas pintu. Asiana sih kayak gue, insya Allah di bias mengadai gue ya, tanggalnya kok sampai gue. Saya pernah masuk rumah seorang jamaah itu, di atas pintunya ada tulisan Arab, muter-muter apa, saya tanya, Pak, punten niku opo? Oh, punten Pak Ustaz, niku muracik. Masih ada ya, di desa-desa ya? Di Tegal masih ada? Masih. Ini salah, Bu. Saya katakan, Pak, akhirnya saya candain ke orang itu. Kalau rajeknya taruh di situ, saya tanyakan untuk beriman, Pak. Rajeknya kok untuk ngomong mulanya tukaran baik gitu. Saya candain. Saya katakan, Pak, mohon maaf, bukan begitu caranya. Quran itu akan bermakna ketika dibaca, bukan ditempel. Pak Ustaz, bagaimana kalau ayat kursi yang ditempel di ruang tamu? Ada figuranya kan? Pakai apa tuh? Kayak emas-emasan begitu ya, entah kuning atau apa, boleh Pak Ustaz, boleh saja sebagai seni. Tapi kalau nggak pernah dibaca pada baik, ya tidak akan bermakna. Quran bermakna ketika dibaca. Ya. Ini saking sayangnya, Masya Allah, ada saya masuk ke rumah itu, ke rumah seorang jamaah itu, banyak pajangan buku-buku. Terus saya bilang, Bu, Pak, apik rumah ya Pak ya, alhamdulillah Pak Ustaz. Iya. Buku-bukunya juga apik ya Pak ya, enggak. Iya. Qurannya juga bagus ya Pak ya, iya bagus Pak Ustaz. Itu dulu Pak Ustaz, suami saya bapak nih waktu nikah ngasih seperangkat alat sholat beserta Al-Quran. Oh, enggak Bu ya, saking apiknya, plastikan ya Bu. Bocah yang telur plastikan. Saya bilang, Bu, Bapak itu belikan Quran bukan untuk dipajang di situ, tapi untuk apa? Dibaca.
Ya. Saking sayang kan ini Pak Ustaz, pemberian dari Bapak Pak Ustaz. bukan ditaruh begitu, tapi dibaca Bu. Ini ibu-ibu yang kemarin maharnya mungkin dikasih seperangkat sholat beserta Quran, dibaca ya Bu ya. Itu seperangkat sholatnya bingung Bu, sholat aja dibaca banget. Mau kena sini pajangan, jangan dipakai. Dipakai Bu. Quran akan bermakna ketika dibaca. Satu, syarat pertama sudah, bacakan dalam rumah ayat suci Al-Quran. Kalau panjenengan nggak baca nih, Dasim akan mengerjakan tugas selanjutnya. Apa tugas selanjutnya Pak Ustaz? Dasim akan membuat ibadah panjenengan berantakan. Saya tanya Bu, pernah nggak panjenengan tuh di rumah terus ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi rasanya mau sholat syukur? Pernah nggak Bu? Pernah nggak Bu? Sering. Kayaknya kesel banget kondisi di Pak Ustaz sebulan 12. Tapi jangan pakai Bu ya. Makanya solehah kabeh Bu ya. Insya Allah Bu, saya paham Bu. Makanya solehah kabeh. Saya fasih Bu, solehah. Jadi saya ngomong buat yang di sana tuh, yang di Samudra Atlantik ya Bu ya. Kenapa kalau kita bisa ibadah begitu Pak Ustaz? Karena di dalam rumah kita ada dasim. Puncaknya dasim itu akan membuat panjenengan tidak pernah beribadah, di mana ibadah ini yang ditunjuk oleh Allah dalam Al-Quran. Satu ibadah sunnah yang disebutkan dalam Al-Quran, dan itu banyak sekali kelebihan di dalamnya. Panjenengan akan susah melakukannya. Apa ibadah itu Pak Ustaz? Sholat malam. Saya tanya Bu, sholat malam gampang apa susah? Gampang apa susah? Gampang apa susah? Susah ya. Padahal sholat malam ini banyak kelebihannya Bu. Ada orang nanya, Pak Ustaz, saya ini doanya kok susah sekali Pak Ustaz, banyak yang gak dikabulkan. Bukan gak dikabulkan, antum gak tahu waktu kapan dikabulkannya. Antum gak tahu ibadah apa yang bisa membuat doa kita dikabulkan. Antum gak tahu. Lah, emang apa Pak Ustaz? Ibadah yang bisa membantu supaya doa kita dikabulkan yaitu sholat malam Bu. Hadisnya jelas, disampaikan Rasulullah pada 30 sahabat yang pertama. Dari Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, terus 30 sahabat pertama. Apa kata Rasulullah? Kana Rabbuna yanzilu hina yabqa sulusal al-akhir kullu lailatin sampai dunia. Allah turun di setiap malam, di sepertiga malam terakhir ke langit-langit bumi. Allah menjanjikan 3 hal. Apa itu Pak Ustaz? 1, barang siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. 1. 2, barang siapa yang meminta ampunan kepadaku akan aku ampuni. 3, barang siapa yang berharap padaku akan aku berikan. 3. Oh berarti Pak Ustaz, kalau kita sholat malam doa kita dikabulkan insya Allah. Dan Dasim tahu betul ini hadis ini, khatam dengan hadis ini Bu. Maka Dasim menginginkan panjenengan tidak sholat malam. Dasim itu pengennya panjenengan tidak sholat malam. Makanya sholat malam kadang susah banget ya Bu ya. HP Pak Ustaz nyonggus teluk, yang 1 jam lorok, yang kedua setengah teluk, yang ketiga jam teluk, tangi-tangi jam 5. Kenapa Pak Ustaz? Dasim Bu. Tapi sebetulnya kalau panjenengan paham, Allah itu sayang dengan kita loh Bu. Allah itu membangunkan kita, cuma kita nggak sadar. Allah sering bangunkan kita, cuma kita nggak sadar. Kapan Pak Ustaz? Pernah Bu panjenengan bangun malam pengen pipis? Pernah? Sering kok ya? Nyontak kapan? Baru pipis ngapain? Ayo. Betul kan? Tidur. Bahkan panjenengan ini kan umur segini masih punya anak-anak kecil tuh. Anak panjenengan itu kalau panjenengan sadar itu adalah alarm alami yang Allah titipkan pada panjenengan Bu. Perhatikan betul anak-anak panjenengan nih. Tiap malam bangun gak? Perhatikan jamnya Bu. Saya udah tiga anak nih, saya udah perhatikan 3 anak ini. Rata-rata bangunnya mendekati sepertiga malam atau di dalam sepertiga malam. Itu dua waktu itu. Mendekati sepertiga atau pas sudah sepertiga, udah 2 itu toh, 2 waktu itu. Dia minta apa?
baik susu atau apapun ya Bu ya. Setelah antum dia itu nyusu, ya anak itu tidur, antum susui mau tidur, panjenengan ngapain ayo? Ngomong apa? Keturun. Padahal Allah sayang, Allah pengen panjenengan bangun, nyusoni, habis nyusoni panjenengan sholat, tapi rata-rata turu. Kurang sayang apa Allah sama kita? Padahal luar biasa itu. Kalau mau ditanya lagi ada 4 itu tuh keutamaan bagi orang yang dapat sholat malam tuh. Quran surah 17 dari ayat 79 tuh Bu. Itu dijelaskan 4 keutamaan orang yang sholat malam. Masih ada lampunya nih? Tidak ada ya. Apa 4 Pak Ustaz? Ini ibu-ibu bawa Quran ya Bu? HP punya HP ya? Buka HP-nya. Quran surah 17 dari ayat 78. Dapat Bu? Quran surah 17 surat apa? Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda wa min al-laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Di sepertiga malam terakhir, sebagian malam bangunlah, fatahajjad bihi, salat tahajud. Nafilatan lak, ini sunnah bagi kamu. Salat sunnah yang disebutkan dalam Al-Quran cuma 1 ini. Salat apa? Tahajud. Kenapa Pak Ustaz? Allah berikan 4 perkara. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang suka sholat tahajud, Allah akan tempatkan dirinya di tempat yang terbaik, diangkat derajatnya. Panjenengan pengen diangkat derajatnya, sholat malam. Simpan nyalek, sholat malam. Biar ditempatkan di tempat yang terbaik, Ibu ya. Panyalek duga mantap pada sholat malam. Ketika jadi caleg pancen korupsi. Berapa lama sholat malam dulu? Allah tempatkan panjenengan di tempat yang mulia. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Tempat yang terbaik. Oh berarti bisa ditempatkan yang terbaik. Minimal derajat panjenengan di masyarakat diangkat. Ya, orang lain sudah mulai apa namanya menghormati panjenengan, diangkat. Bu, kenapa? Sholat malam. Yang kedua, ya, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidq. Ya Allah, masukkanlah hamba ke dalam golongan orang-orang yang benar, orang-orang yang sidq, orang-orang yang baik. Antum akan didekatkan dengan orang-orang yang terbaik dan antum akan digolongkan dengan orang-orang yang baik. Lingkungan itu penting, Bu. Panjenengan bergaulnya sama ibu-ibu yang julid, kira-kira melu-melu julid enggak? Melu-melu enggak? Melu lah. Seperti kayak tapi kalau lingkungannya sama ibu-ibu yang suka ngaji, kira-kira bagaimana? Ikut nggak baiknya? Minimal, Bu, anaknya udah berapa juz? Sekian juz. Iya, bismillah Bu ya, doain ya Bu ya, anak saya bisa seperti anak ibu, kan gitu kan? Bagus Bu. Tapi kalau ngikut dengan orang-orang suka gibah, suka julid, suka apa, ya pasti akan begitu. Panjenengan kumpul dengan ibu-ibu yang apa ya, metroseksual apa ini? Sosialita. Kalau mereka metroseksual ya. Nah ini ibu-ibu sosialita. Barang-barangnya, outfitnya dihitung semuanya. Bu, ngerti tas nyong ya? Mahal. Iya kan?
Ini beli di Paris bu. Ini baju saya, Robani, ente mana? Jadi kalau begini nih, ikut-ikutan nggak? Pasti minimal dia akan terikut terbawa. Akhirnya pulang-pulang Pak, Wiki, ya Thomas, yang B. Kayak gitu kan. Kalau ada pemainnya kan istri gitu tuh. Ya. Mas, ngerti nggak Mas? Tadi aku ketemu teman aku Mas. Terus kenapa? Ya, itu tasnya bagus banget Mas. Mulai suaminya mumet. Kenapa? Bergaulnya dengan orang-orang yang begitu. Tapi orang yang tahajud, Allah akan gabungkan dengan orang-orang terbaik. Minimal akan diarahkan oleh Allah dengan orang terbaik. Ini begini nih, adakan pengajian. Masya Allah, ibu-ibu datang sini ngaji, Masya Allah. Akhirnya ngaji, hatinya adem, pulang-pulang enak sama suami juga adem. Kenapa ibu-ibu pulang-pulang suaminya tuh kayak merasa baiki nari, rumahku nerakaku, kenapa? Itu ternyata istrinya jarang pengajian, bocorin sampai tekak di. Suami mikir, kayaknya nikah gak tukang kredit atau nembe jagung salah, jagung baik. Nembe pantur turu baik. Mas. Misalnya matu serba salah ya Allah. Kenapa ibu bisa begini? Karena lingkungannya begitu. Dia gaul dengan ibu-ibu yang seperti itu akhirnya. Tapi coba kalau ibu-ibu yang baik, ya kan, ngaji, ini kayak biasa salah begini wali muridnya ngaji, kan ke rumah enak kan? Pulang-pulang suaminya udah cantik, dia udah cantik buat suaminya, disenyumin, enak kok ya? Bu, suami itu kayak bayi di jalan nyong arah kamu kemana, mama baik. Kenapa suami nggak betah di rumah? Gimana mau betah? Ibu-ibu kalau pengajian, Masya Allah, cantiknya Masya Allah, bibirnya kayak Dracula, bedaknya belum cantik. Tapi giliran di rumah, Masya Allah, rambutnya kayak singa, nganggone daster, suwek mani, manggune fresh care. Gimana suaminya mau sayang? Coba kalau suaminya ke kantor, di kantor sekretaris wangi-wangi bu, wangi. Di rumah manggune fresh care. Udah fresh care, enak koyo mani koyo. Astaga. Gimana mau bayi tiba jannati ya bu ya? Coba kalau misalnya di rumah, ini gara ikut pengajian begini, di rumah saya katakan bu, percantiklah diri anda untuk suami anda, bukan untuk suami orang. Percantik diri panjenengan. Jam berapa nih? Ayam beb mau pulang jam sekian nih. Ya, gampang sholat mandi di situ lah, gitu dong, ya kan? Pulang-pulang datang, ya, disambut dengan baik, disenyumin, kan enak bu. Iya kan, baru gue mesti nggak lama 1 bulan kemudian punya anak lagi bu. Suaminya nggak mau keluar, seneng di rumah karena istrinya tapi berawal dari mana? Tahajud. Aku akan dikumpulkan dengan orang-orang yang baik. Yang ketiga Pak Ustaz, wa akhrijni mukhraja sidq. Wa akhrijni mukhraja sidq. Apa itu Pak Ustaz? Yang ketiga, kalau antum suka tahajud, Allah akan berikan solusi dari berbagai macam permasalahan yang kau tidak miliki. Masalah itu intinya ada pada solusinya. Masalah berat atau ringan bukan karena banyak atau sedikitnya masalah, tapi masalah itu berat atau ringan tergantung dari solusinya. Ada solusi atau tidak. Kalau masalah itu sedikit, ya nominalnya sedikit, tapi nggak ada solusinya, mumet. Panjenengan punya utang 1.000, tapi nggak ada yang bisa buat dibayar. Berat apa ringan bu? Rasanya berat atau ringan? Berat. Tapi panjenengan punya utang 1 juta, ya kan? 1 juta.
Tapi ada yang bisa dibayar, ringan nggak Bu? Ringan. Jadi masalah itu sebetulnya bukan masalah nominal, tapi masalahnya ada solusi atau tidak. Apalagi rumah tangga, masalah dengan suami, masalah dengan anak, ya kan? Berat tidaknya tergantung panjenengan. Nyapu rumah ringan beratnya bukan karena besar rumahnya, tapi karena panjenengannya. Kalau panjenengan nyapunya sambil ngeromet, ya, rumah itu kan segitu-gitu aja Ibu ya. Ya dulu segitu-gitu aja Pak Ustadz besarnya. Dan tapi kalau panjenengan nyapu rumah sambil ngeromet, kayak dia kesel berut, ujungnya mampu sambil ngeromet, ya yakin selesai nyapu panjenengan keselamat, betul? Tapi coba kalau nyapunya sambil sholawatan, atau mungkin panjenengan pakai apa lagu-lagu nasyid-nasyidnya ya? Ya. Nasyid apa misalnya lagunya siapa? Yang dulu terkenal tuh Sabian. Ya. Maulana ya Maulana, sambil nyapu sambil gitu. Kira-kira habis nyapu enak gak Bu? Enak, kesel, capek, tapi juga hatinya riang. Tapi coba nyapu sambil ngerombet beriman gue, yakin berat teman. Berarti masalahnya bukan masalah itu, hati kita. Sama masalah itu akan ringan ketika ada solusinya. Kata Allah, orang yang suka tahajud, Allah akan memberikan dia solusi dari berbagai macam permasalahan yang dia miliki. Makanya orang yang tahajud itu spesial. 3. Yang keempat, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Allah akan menjadi penolong bagi kita semuanya. 4 nih, ini Quran yang ngomong, bukan saya. Oh berarti kalau kita ada masalah Allah akan tolong. Allah akan tolong bagi siapa? Orang yang suka tahajud. Dasim, tahu betul nih, tahu betul Quran ini, tahu betul hadis ini. Makanya dasim, hadis yang tadi disebutkan dari dia, makanya dasim nganggur panjenengan malam hari jauh lebih berjihad dibanding siang hari. Makanya kalau malam, taruhlah panjenengan wis tangi ke kamar mandi malam hari dengan siang hari, rasanya sama apa beda? Bu, sama apa beda? Kalau malam rasanya gimana? Atis. Minimal merinding. Ujung-ujungnya ayo nggak sendirinya. Begitu tuh dasim selalu begitu. Kenapa? Dasim ingin menggagalkan ibadah panjenengan di malam hari. Puncaknya Bu, puncaknya dasim akan menampakkan diri. Maka Bu, ya nanti kalau dekat dapur, dekat kamar mandi, ada yang putih-putih, ya Bu ya, gondrong, ya kan, macan melayang setitik, ya. Takut nih, dasim mau ya? Wani, tapi kalau ada dasim menampakkan diri, yang saya tanya bukan dasimnya, panjenengannya baca Quran atau enggak? Kalau panjenengan baca Quran, dasim dari tempat di rumah kita. Kenapa dasim sampai menampakkan diri? Karena panjenengan tidak pernah baca Jadi, berarti Pak Ustadz rumah tangga bermula dari apa? Baca Quran dulu. Bacakan dalam rumah ayat suci Yang kedua syaratnya apa Pak Ustadz? Saya rampungkan ya Bu ya. Yang kedua syaratnya kalau rumah pengen jadi rumah Allah, waliyatadarasuna bainahum. Apa itu Pak Ustadz? Jadikan rumah panjenengan tempat untuk memperdalam ayat suci Al-Quran. Gimana caranya Pak Ustadz? Kalau panjenengan mampu beli kitab tafsir, baca. Kalau mampu. Pak Ustadz saya nggak mampu Pak Ustadz. Saya mampu belinya, tapi nggak mampu bacanya. Kenapa? Gundul ngape? Tafsir itu bahasa Arab kan gundul. Saya nggak mau bacanya Pak Ustadz. Caranya bagaimana? Gampang. Jadikan rumah panjenengan tempat buat ngaji. Makanya kalau ada pengajian yang pindah-pindah itu, di rumah ada nggak Bu? Biasanya Senenan, Selasanan, apa Kamisan, misalnya dulu ya. Pindah-pindah kan? Minggu ini di rumah ini, minggu depan di rumah yang lain ya. Itu udah betul Bu. Itu salah satu cara Allah ingin jadikan rumah panjenengan jadi rumah Allah. Cuma penyakitnya nih, penyakit kita biasanya kalau ketiban, tahu ketiban Bu? Tahu ketiban? Ini saya nih kalimat ketiban nih. Dulu 2015 ada memori Bu.
Saya 2015 masuk ke Tegal, ngisi pengajian. Selesai pengajian, ketuanya ngomong, Pak Ustadz, punten, ini kisi ketiban Pak Ustadz. Saya kata, ketiban apa Pak? Saya orang Jakarta, baru masuk Tegal. Tiba-tiba disuguhkan dengan kalimat, ini kisi ketiban. Ketiban apa Pak? Otak saya tuh mikirnya tuh ketiban tangga, ketiban genteng. Otak teh orang Jakarta kan gitu kan. Tadi, oh mboten Pak Ustadz. Ketiban itu maksudnya kegiliran, ketempatan. Berarti yang rumahnya ketempatan buat pengajian, gitu ya Bu ya. Nah, ini biasanya penyakitnya nih. Kalau ketiban, kalau datang ngomongnya apa? Aja nyong bisiknya, lianin bisiknya hurung. Nah, itu penyakit. Kalau penyakit Pak Ustadz, antum berarti tidak paham. Allah pengen jadikan rumah panjenengan rumah Allah. Kalau panjenengan paham rumah panjenengan jadi rumah Allah, niscaya panjenengan tidak akan nolak. Kesel Pak Ustadz, anak gelar kelas anak apa? Yang namanya rumah pengen jadi rumah Allah, ada sesuatu yang effort yang diberikan dong. Ada buat apa namanya gelar kelas ini kayak gini nih, ya kan? Gelar karpet. Belum lagi bikin teh, ya kan? Belum lagi tuku panganan. Kayaknya repot teman Pak Ustadz. Ternyata dari hal yang remeh-remeh begitu Bu, Allah pengen panjenengan dapat pahala lebih. Dia terus kuku, berapa kan gitu? Wis Pak Ustadz, wis gue. Intinya hari ini, kalau pengen rumah tangganya jadi baik, pengen anaknya menjadi kesalehan, membangun kesalehan dalam rumah tangga ini, bermula dari rumah kita dulu. Jadikan rumah kita menjadi rumah Allah. Syaratnya bagaimana tadi Bu? Bacakan dalam rumah ayat suci Al. Yang kedua, jadikan rumah kita untuk memperdalam suci Al-Quran, jadikan tempat untuk ngaji. Dua ini aja kita lakukan, insya Allah rumah tangga panjenengan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Allahumma amin. Walaupun nanti kalau bicara kesolehan ini lebih dalam lagi Bu. Kalimat soleh dalam Al-Quran itu apa sih artinya Pak Ustaz? Doanya Nabi Adam nih Bu. Lain ataitana solihan. Apa itu soleh? Panjenengan selama ini nanti soleh apa Bu? Apa Bu soleh Bu? Orang ngerti loh ya. Ya yang penting soleh Pak Ustaz. Saking pengen anaknya soleh, cari bojo anaknya solehin. Masya Allah. Ya, nanti kapan waktu lah kita bahas lebih dalam kalimat soleh ini apa, kemudian bagaimana supaya rumah tangga jadi rumah tangga yang baik antara suami istri, bagaimana, insya Allah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita semuanya, Allah berkahi rezeki kita, Allah berkahi keluarga kita, Allah berkahi seluruh kegiatan kita, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ibu, saya belum tutup. Tadi katanya Pak Ketua ini, Pak Ustadz, ada tanya jawab Pak Ustadz. Nah, monggo lah. 1-2 aja ya Bu ya. Saya itu baru kita tutup. Barang ada yang mau nanya, silakan Ibu-ibu. Monggo, boleh. Ada ini atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, saya mau menanyakan, apakah diwajibkan ketika kita membaca Al-Quran itu paham ilmu tajwid? Kadang-kadang kita kan kalau membaca Al-Quran sering salah-salah gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Pertanyaan kedua mungkin ada yang mau nanya lagi, biar linknya bisa di sini. Ada yang pertanyaan lagi Bu? Yang lain? Cukup satu aja. Cukup Pak Ustadz. Terus bocah harus tambahin. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, Ibu-ibu rahmati Allah, terima kasih Ibu. Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali. Pak Ustadz, apakah ketika kita baca Quran kita harus paham ilmu tajwidnya? Ya,
Kenapa panjenengan yang begini? Saya paham, karena biasanya wong tua sama bocah lebih apik bocah. Apalagi sekolah di bias, tajwid wis ngerti, ya kan hafalan ini, ya mamai burung hafal tajwid. Tapi gimana Pak Ustadz? Boleh nggak Pak Ustadz? Dalam Al-Quran membaca itu ada dua kalimat, ada kalimat ikra, ada kalimat utslu. Kenapa Allah menyebutkan dengan dua kalimat ini? Ini pesan, Bu. Wahyu pertama kali disampaikan oleh Rasulullah. Kalimatnya apa? Ikra. Betul? Ikra ya Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan ma'ana biqari. Ikra ya Muhammad ma'ana biqari. Ikra ya Muhammad ma'ana biqari. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa Nabi Muhammad mengatakan ma'ana biqari? Kenapa kok panjang banget Pak Ustaz? Kalau sekedar tidak bisa membaca, kalimatnya itu ma'akra, saya tidak bisa membaca. Ma'akra. Tapi ketika Nabi Muhammad mengatakan ma'ana biqari, ada ba di dalamnya, ba ini menjadi penekanan. Jadi kalau diartikan secara detail itu, Nabi Muhammad mengatakan saya betul-betul tidak bisa membaca. Yakin, sumpah. Orang Tegal kan suka kayak itu ya. Anak sunne, anak yakinnya, anak sumpah. Kadang-kadang puluhi. Kadang-kadang begitu, ada tekanan puluhi. Untungnya Nabi Muhammad ya turun di Tegal ya Bu ya. Anggaran Tegal mungkin anak yakin. Itu menandakan ma'ana biqari, Muhammad gak bisa baca sama sekali. Tapi kenapa Allah turunkan kalimatnya ikra? Ini perintah dari Allah. Antum yang masih belajar baca, penting baca disi. Berarti Ustaz kalau saya belum paham tajwidnya boleh baca. Penting baca disi. Gitu loh. Maka kalimatnya ikra. Tapi kalau panjenengan sudah bisa membaca, tingkatkan diri panjenengan, kalimatnya berubah. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah dari apa yang aku wahyukan kepada kamu dari Alkitab. Ini bacanya apa? Utlu. Apa itu utlu? Khusus katanya itu talayat sulu. Apa itu talayat itu Ustaz? Talayat itu artinya membaca dalam rangka memahami. Berarti bacanya sudah mulai belajar tajwidnya, sudah mulai memahami maknanya. Oh berarti step by step Ustaz, step by step. Antum yang sekarang baru sadar, mungkin ada orang yang baru sadar, anaknya masuk ke sekolah yang baik, anaknya bisa baca Quran, dia baru sadar, iya ya, nyong sama ini belum bisa baca Quran, nyong maca wis pisin baru bocah, begitu kan Bu? Banyak. Ini gimana Pak Ustaz? Udah, yang penting baca dulu. Berarti boleh Pak Ustaz? Boleh. Tapi panjenengan juga harus tahu, panjenengan harus meningkatkan diri, mulai belajar tajwid. Tajwid gak susah kok Bu. Nah, paling izhar, ikfa, iklab, gitu kan? Idgham. Ya, ini kalau aku udah paham, oh ini kalau ketemu huruf ini bacanya begini. Ya, kalau panjenengan bingung, beli Quran yang ada tajwidnya. Kan sudah ada tuh. Quran ada tajwidnya kan, yang ada warnanya biru, merah, apa itu tajwid, itu memudahkan panjenengan untuk baca Quran. Sekarang udah banyak nih, era digital nih, kan era digital, ya baik digital secara memang benar-benar digital atau mungkin secara mushaf yang sudah berdigital. Jadi bagaimana? Udah meningkat, tajwidnya sudah ada, itu termasuk pengembangan digital Bu. Dulu waktu saya kecil mungkin ya kepala sekolah kecil atau ketua yayasan kecil dan aku juga masih kecil, itu kan nggak ada Quran yang ada tajwidnya. Sekarang Quran tajwid pun udah digital Bu, ada pulpennya. Ketika ada tajwid ditekan itu warnanya keluar bacaannya, nanti bisa baca. Oh berarti bisa meningkatkan diri jadi bisa. Tingkatkan diri panjenengan. Kalau sudah bagus kalimat yang berubah jadi suruh bacalah dengan memahami ayatnya dan memahami segala ilmu. Gitu ya Bu ya. Jadi tidak apa-apa, yang penting baca dulu Bu. Ya, Pak Ustaz nyong orang bisa nyong ikro disin orang apa harus ikro bayar. Orang apa-apa, yang penting mau belajar. Ini harus kayaknya ada pondok lansia di sini nih, ya, buat ibu-ibu yang ibu muda yang mungkin nggak ini apa mungkin yang sudah sepuh. Maksudnya orang bisa baca Quran, karena wis sore-sore biasa salam membuka pondok lansia buat ngaji wong-wong. Tapi yang masih muda bosan yang orang bisa, ya udah pondok apa sih? Ya pada lansia kan lanjut usia ya, berarti apa nih? Remaja. Oh nggak apa-apa. Ya pondok remaja. Tapi terus bosan remaja ya. Siapa Pak? Mahmud. Ya kan? Pengajian Mahmud apa? Mama-mama muda.
Kan biar tenang ya Bu ya. Mata ya Bu ya. Gitu kira-kira Ibu Mati Allah. Saya yakin panjenengan juga sudah mulai kubut dan mulai ingin mengerti ya. Bu saya cepat balik ke Ustaz. Mudah-mudahan Allah memberkati semuanya Ibu ya. Mudah-mudahan ya Allah selamatkan saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan Allah juga memberikan kemenangan buat Palestina. Allah ampuni segala dosa-dosa beliau-beliau yang sudah wafat. Mudah-mudahan juga Allah jadikan beliau-beliau itu yang wafat jadikan para syuhada-syuhada yang Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Hamdana hamdan syakirin wa hamdan wafiqan ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta rabbana ibadah wa nahnu ala ahdika wa wa'dika ma istata'na habla rabbina min alaina wa habla lana min faghfir lana wa yaghfir sunuba illa anta. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shukra rizqan halalan tayyiban mubarakan kathiran kama yarzuqu rizqin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taqabbal wa qul sa'il amin ya mujib as-sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi terus ya Allah ya assalamu Allah malam samawati wal ard. Allahumma inna nas'aluka min masalah min nabiyyika sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu min syarri masalah min Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa anta musta'an wa alaikal balagh ya Allah wa quwwata billahi al-azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Jazakumullah khairan katsiran. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan.